Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, untuk bisa sukses di dunia network marketing, kita harus memperhatikan beberapa hal di bawah ya. Yang pertama adalah perusahaan apa, gitu ya. Perusahaan apa yang Anda pilih untuk Anda bernaung di bawahnya atau besar bersamanya, gitu ya. Ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita banyak belajar dari banyak hal, gitu ya. Perusahaannya bangkrut, gitu ya, perusahaan scam, gitu kan. Nah, kita harus memperhatikan bahwa kita mesti bergabung bersama perusahaan yang benar, ya. Dan perusahaan yang benar adalah ketika sebuah perusahaan network marketing itu pertama adalah pasti memiliki izin, gitu ya. Dia memiliki perizinan di Indonesia, gitu ya. Yang kedua, perusahaannya adalah bukan perusahaan yang tergolong baru, tapi sebenarnya adalah perusahaan yang sudah besar, gitu ya, dan lama, gitu ya. Kemudian ada produk, oke ya. Jadi ada produk. Jadi perusahaan network marketing yang benar, mereka pasti punya produk, gitu ya. Dan produknya ini adalah produk yang spesifik atau produk yang memberi manfaat atau sangat bermanfaat bahkan, gitu ya. Sehingga kita akan lebih mudah untuk mensosialisasikan ini di masyarakat, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah perusahaan yang secara finansial, secara perusahaan, dia adalah perusahaan yang sedang berkembang, gitu ya. Bahkan kalau Anda ketemu satu bisnis network marketing yang momentumnya Anda dapat, nah itu keren banget, oke ya. Nah, jadi pertama itu perusahaannya mesti benar. Nah, yang berikutnya adalah ketika Anda sudah memilih perusahaan di mana Anda akan berkembang bersamanya, gitu ya, yang Anda sudah searching bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang akan bisa bertahan 10, 20, 30 tahun ke depan, gitu ya, atau mungkin 40 tahun, di mana dia sudah memiliki juga rekam jejak yang sudah cukup panjang, gitu ya, sehingga sudah membuktikan bahwa perusahaannya adalah perusahaan yang sudah sustainable. Bahkan kalau bisa dia adalah perusahaan internasional. Nah, itu akan lebih kuat lagi, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi mesti perusahaannya benar dulu. Nah, yang berikutnya adalah nomor 2 nih. Nomor 2 adalah bahwa Anda yakin memilih jalan network marketing untuk Anda sukses, gitu ya. Dan saya pribadi punya pilihan kenapa sih network marketing, gitu ya. Kalau network marketing kita nggak perlu modal yang besar untuk menjalankan. Jadi kita melakukan bisnis seperti layaknya bisnis pada umumnya, cuman kita tidak perlu kantor, ya. Kita pribadi ketika kita ngembangin, oke, walaupun ya perusahaannya sudah punya kantor dan lain-lain, infrastrukturnya dia sudah lengkap. Tapi buat kita sebagai partnernya, kita tidak perlu kantor, oke ya. Artinya kita sendiri tidak perlu kantor untuk operasional day by day-nya. Kenapa? Karena kantor perusahaan sudah sediakan, kemudian produk perusahaan sudah sediakan, kemudian finance keuangannya perusahaan sudah sediakan, kemudian sistem atau bisnis plan-nya perusahaan sudah sediakan, marketing plan-nya perusahaan sudah sediakan, kemudian logistik perusahaan sudah sediakan. Jadi komplit, oke ya. Bahkan kita juga nggak perlu mikirin tentang bagaimana karyawan, karena karyawan juga perusahaan sudah sediakan, oke ya teman-teman. Ini luar biasanya, oke ya. Jadi milikilah pemikiran bahwa Anda bisa sukses di bisnis network marketing. Dan menurut Mata Najwa, profesi kita berbisnis di network marketing itu adalah salah satu penyumbang penghasilan terbesar ya, di dunia, gitu ya. Kita ngomongin ya ada di situ agen asuransi, di situ ada lawyer, gitu ya, dan salah satunya adalah lewat network marketing. Nah, itu nomor satunya itu, gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya nomor tiga adalah kalau kita mau sukses, benar-benar kita mau sukses, kita mesti punya dream, kita mesti punya impian. Impian adalah sesuatu yang membuat Anda benar-benar ingin mewujudkan impian Anda. Entah itu impian yang lebih kuat, misalkan impian tentang keluarga Anda, bagaimana Anda akan memperjuangkan keluarga Anda, apa yang Anda mau perjuangkan buat keluarga Anda, impian-impian keluarga Anda. Nah, itu adalah hal yang akan mendorong Anda untuk lebih kuat. Jadi impian bukan keinginan, impian lebih dari keinginan, karena
Di situ akan ada komitmen untuk mencapainya, di situ akan ada konsistensi untuk mengerjakannya, dan di situ ada persistensi untuk bagaimana membuat ini terjadi gitu ya, bagaimana mewujudkan. Dan ada time frame di situ, ada waktu yang akan berapa lama proses untuk mencapainya. Oke ya, jadi itu nomor 3, kita mesti punya dream. Dan nomor 4, kita mesti memakai produk. Oke ya, jadi kalau teman-teman ada di bisnis network marketing tapi Anda sendiri nggak pakai produk, yang harap Anda sukses. Karena Anda mesti pakai produk dan paham tentang produknya. Karena cerita kita ketika kita melakukan bisnis network marketing adalah tentang pengalaman pribadi kita terhadap produk itu. Apakah produk itu adalah produk yang berguna buat Anda? Kalau produk itu bermanfaat buat Anda, bermanfaat buat keluarga Anda, maka Anda akan lebih mudah menyampaikan itu. Jadi kuasai produk. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Jadi Anda mesti punya experience tentang produk itu. Itu adalah hal yang sangat penting. Bagaimana mengoperasikan barangnya, bagaimana tentang produk-produk yang Anda konsumsi, itu juga menjadi sesuatu. Dan apa pengaruhnya, apa efeknya, apakah itu bermanfaat baik, ya, itu adalah hal yang sangat penting untuk Anda miliki. Oke ya. Nah, itu udah nomor berapa itu ya? Nomor 4 ya. Oke ya, nomor 5 adalah oke ya, atau selanjutnya gitu ya. Selanjutnya adalah Anda mesti melakukan yang nomor berikutnya ini adalah tentang bagaimana Anda menyiapkan bisnis Anda. Anda mesti menyediakan bank nama, data nama. Oke ya. Data nama ini penting gitu ya. Bank nama ini penting. Kenapa? Anda akan mulai memikirkan Anda akan ketemu siapa, Anda akan berbisnis dengan siapa, Anda akan memilih siapa yang Anda akan ajak berpartner di bisnis network marketing Anda. Nah, ini penting. Jadi buatlah data bank nama Anda 1-100, mungkin 1-500, dan pilih top prioritas siapa yang Anda akan ajak pertama-tama di awal untuk mengembangkan bisnis yang Anda akan kembangkan. Berpikirlah seperti pebisnis, Anda memilih siapa yang Anda akan ajak di bisnis ini. Oke ya. Nah, itu berikutnya. Oke ya. Berikutnya adalah setelah itu maka apa yang harus Anda lakukan? Anda harus buat pertemuan. Oke ya. Buat pertemuan. Buat pertemuan ini bisa di Zoom, bisa one on one. Oke ya. Bisa bisa Anda menyewa hotel, oke ya, untuk Anda membuat satu pertemuan, atau table talk Anda bisa. Jadi prinsipnya adalah ada pertemuan. Karena nggak pernah ada bisnis yang bisa jalan kalau nggak ada pertemuan. Jadi mustahil Anda duduk di rumah gitu ya, berharap bahwa orang akan datang ke Anda. Kita berpikirnya adalah bagaimana Anda membuat pertemuan. Jadi sebagai pebisnis Anda harus berkreasi sendiri, berkreatif sendiri, membuat pertemuan. Oke. Nah, selanjutnya yang Anda perlu siapkan apa lagi? Presentasi. Buatlah presentasi yang menarik, presentasi yang lugas, presentasi yang paling baik sebenarnya adalah presentasi berdasarkan experience Anda. Anda mesti juga berexperience tentang manfaat dari produk. Lebih-lebih kalau Anda bisa juga selipkan satu kesaksian di situ bahwa ada orang yang sudah terbantu, atau mungkin ribuan orang yang sudah terbantu, itu kan lebih baik lagi. Jadi buat presentasi, pelajari presentasi, berarti Anda harus pahami tentang bagaimana profil company, bagaimana perusahaannya, bagaimana bisnis plan-nya, bagaimana produknya, dan lain-lain. Anda mesti sangat percaya diri untuk Anda menceritakan ini. Oke ya? Nah, itu presentasi. Selanjutnya apa? Oke ya? Selanjutnya adalah follow up. Oke, Anda sudah presentasi ini. Presentasi adalah pekerjaan 20% yang Anda sudah selesaikan. 20% Anda sudah selesaikan. Jadi ketika Anda presentasi 20%. Tapi banyak nggak orang bilang 20% saya udah presentasi, tapi kenapa nggak closing? Oke ya, ingat loh teman-teman, closing itu akan terjadi setelah Anda follow up. Oke, jadi follow up ini penting. Bangun kedekatan, bangun persahabatan, bangun terus komunikasi Anda. Ya, tidak untuk mengejar, tapi lebih kepada kita ngomongin memberi edukasi. Jadi flashback lagi, kalau kita ngomongin presentasi adalah kita mengedukasi. Oke ya, apakah transaksi akan ada di saat itu? Apakah akan di besoknya? Apakah perlu waktu mereka untuk berpikir misalkan 1 minggu, mungkin juga 1 bulan? Ya, no problem. Tugas Anda ngapain? Anda sudah menebar. Pada saat Anda sudah menebar, Anda tebar lagi yang lain, tebar lagi yang lain, buat lagi pertemuan yang lain, buat lagi lebih besar lagi. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Jadi 80% itu follow up. Ya, lakukan dengan baik follow up.
terus lakukan follow up, terus lakukan follow up. Kalau di situ belum, cari yang lain, cari lagi yang lain. Jadi ibaratnya kalau kita melakukan follow up, lakukan terus presentasinya, jalan terus dan terus. Oke ya, jangan berharap hanya dari satu orang. Kalau satu orang nggak deal, nggak closing, no problem. Santai aja, cari yang lain, cari yang lain. Kenapa? Karena begitu banyak sumber yang Anda akan bisa temui. Yang penting Anda terus melakukan kegiatan Anda setiap hari teman-teman. Oke ya. Nah, berikutnya adalah Anda mesti harus punya yang namanya alat bantu. Nah, alat bantu ini alat penting. Jadi alat bantu misalkan sales kit, starter kit gitu ya. Orang bilang starter pack gitu ya. Bagaimana alat bantu untuk memulai. Anda bisa bercerita tentang bagaimana perusahaannya. Nah, itu perusahaan biasanya sudah sediakan. Oke ya, perusahaan sediakan itu, kemudian Anda follow up di situ dengan menggunakan juga alat bantu tadi. Ya, oke ya. Jadi kalau saya di perusahaan saya gitu misalkan ada beberapa alat bantu gitu ya. Jadi ada alat bantu, ini adalah buku atau starter pack gitu ya, bagaimana kunci sukses tentang kesehatan gitu ya. Yang kedua adalah tentang bagaimana kesejahteraan itu bisa dibangun di sini. Jadi starter pack ini sudah simple, Anda bisa cerita, dan itu ya ada tas yang sangat elegan gitu ya. Ini elegan banget untuk kita memiliki alat bantu. Dan saya juga punya alat bantu tentang ini, itu gambar darah gitu ya, tentang bagaimana darah yang sehat dan bagaimana darah yang nggak sehat. Oke teman-teman. Nah, itu adalah beberapa hal yang Anda perlu perhatikan kalau Anda mau sukses. Nah, ketika Anda gagal, ingat, ulang lagi dari awal. Oke ya, ulang lagi dari dream Anda, perkuat lagi dream Anda. Anda merasakan loyo, Anda buat lagi, cek lagi dream Anda. Maka Anda akan lebih giat melakukan presentasi dan presentasi. Oke, nah ingat, tidak ada orang yang tidak akan sukses. Yang ada adalah orang yang berhenti lebih awal. Maka saran saya, lakukan terus bisnis ini, bisnis network jaringan yang Anda punya, sukses terus ya. Dan ingat, di perusahaan yang benar Anda bisa berkembang dan bertumbuh luar biasa. Salam dahsyat dari saya, sukses buat kita semua, dan selalu bersemangat untuk hidup Anda, dan raihlah yang terbaik yang Anda bisa capai tahun ini. Semangat buat kita, bye.